Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Para sahabat-sahabat suwuker, sahabat-sahabat muhibbin Ziarah Bathara Katong Ponorogo dan serta warga dunia maya dimanapun Anda berada. Khususnya praktisi JRA Bathara Katong Ponorogo dimanapun Anda berada. Selamat malam, selamat jumpa kembali di channel kita, di channel Jagongan Suwuk bersama JRA Bathara Katong Ponorogo. Dan kita ucapkan alhamdulillah pada malam hari ini kita masih bisa bersama-sama bermuajahah walaupun lewat medsos, walaupun lewat channel YouTube dan lain sebagainya. Semoga saja perjumpaan kita kali ini membawa berkah, membawa manfaat untuk kita semuanya. Allahumma amin. Tak lupa sholawat serta salam kita sampaikan, kita haturkan kepada Nabiullah Muhammad yang selalu kita harapkan syafaatnya besok di yaumil qiyamah. Allahumma amin. Dan semoga saja kita dicatat sebagai umatnya hingga di surga nanti kita dikumpulkan bersama-sama. Allahumma amin. Sahabat-sahabat semuanya, masih bersama saya. Kali ini saya sebagai host, sebagai pengacara ya, pembawa acara. Karena biasanya di hari-hari sebelumnya saya sebagai narasumber lah, kali ini saya mencoba sebagai host. Dengan tema pada malam hari ini kita mengambil tema yang sesuai dengan bulan ini, yaitu Rebo Wekasan. Apa sih Rebo Wekasan? Dan apa bisa terjadi Rebo Wekasan? Kapan terjadinya Rebo Wekasan? Dan apa saja amalan-amalan yang kita lakukan di hari Rebo Wekasan itu, serta larangan-larangan atau pantangan-pantangannya ketika kita sudah masuk di hari Rebo Wekasan itu. Telah hadir di studio bersama kami yaitu Mbah Mahmud Daudi. Beliau ini Ketua JRA Kecamatan Jenangan. Selamat malam, sugeng rawuh Mbah. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dan di samping beliau yaitu saudara saya, ini bukan ketua, ini pengurus wilayah Jam'iyah Ruqyah Aswaja Jawa Timur. Nah, sahabat Mukhlas Habibi. Nah, selamat malam. Selamat malam. Sehat sedaya nggih? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Yang penting kelar melek wengi lah. Jagongan suwuk iki jagongan kudu wengi-wengi. Ini sudah identik nek jagongan suwuk itu siang hari. Nah, itu jadi ora jagongan suwuk, ngopi siang hari. Oke. Untuk sahabat-sahabat semuanya, tema kita kan sudah kita bahas yaitu tema Rebo Wekasan. Kita bergeser kepada Mbah Mahmud lah. Mbah Mahmud, apa sih Rebo Wekasan itu, Mbah? Sesuai dengan kapasitas jenengan yang pernah ngaji kitab Rebo Wekasan itu nopo. Nah, monggo. Ya, terima kasih. Maaf ya sebelumnya, memang bahasa Rebo Wekasan itu bagi saya tidak asing. Cuma selama saya ngaji ya, dalam mungkin karena kurang ngaji apa memang tidak ada dalam kitab-kitab yang muktabar yang menerangkan tentang apa itu Rebo Wekasan ya. Cuma yang saya tahu dalam kitab apa itu Fathul Mu'in, Irsyadul Ibad, di situ ada sholat-sholat raghaib, yakni sholat-sholat yang apa itu tidak dianjurkan dalam syarak. Di antaranya adalah sholat Rajab, sholat nisfu Sa'ban, sholat apa itu akhir Jumat terakhir pada bulan Ramadan, sholat kafarat dan sebagainya, itu termasuk sholat raghaib. Apakah sholat apa itu Rebo Wekasan termasuk di dalamnya? Saya kayaknya juga tidak ada. Cuma baru saja tadi kebetulan
di wilayah saya Pak ya. Oke. Di wilayah saya ada. Di Jenangan sana. Iya, seorang kiai yang mengumumkan ketika sholat Jumat kemarin untuk mengajak malam Rebo, yakni besok malam itu untuk jamaah diajak sholat Rabu Wakasan. Jadi malam Rabunya. Iya, malam Rabunya. Malam Rabu. Ya setahu saya sholat Rabu Wakasan itu adalah Rebo yang terakhir dalam bulan Syafar. Itu diyakini bahwasanya pada tanggal itu, Rabu terakhir bulan Syafar itu akan ada turun sekitar 320 balak. Oke. Ya, diyakini seperti itu. Ribu napa ratus? 320.000 ya, 320.000 balak. Ya, macam-macam. Diterangno sehingga teko esuk ora tebar. Isernorno balake mbuh sing enek sundep, sing enek itu balak sing dipari Sing ning sawah. Ning sawah seperti itu. Jenis balak sawah omo. Macamnya banyak sekali ya. Itu sebenarnya sudah ada di zaman jahiliyah, itu juga sudah ada. Nah, cuma gitu ya. Saya sendiri belum pernah mengalaminya untuk pelaksanaan sholat itu. Ya cuma saya sekedar tahu saja, artinya sholat itu dilaksanakan pada malam Rabu terakhir pada bulan Syafar. Ada 4 rakaat apa kalau nggak salah itu. Biasanya 4 rakaat. 4 rakaat. Tiap ba'da Fatihah membaca surat Al-Kausar. Al-Kausar 17. Atau Al-Kafirun. Ina atau Ina Al-Kausar surat apa tuh? Ya Al-Kausar. Surat Bukan Al-Kausar. SD Al-Kausar ya. Sebanyak 17 kali, terus surat Ikhlas 5 kali dan Muawwidzatain 1 kali setiap rakaatnya. Terus suluk salam. Cuma saya sendiri belum pernah melakukannya. Cuma memang terus terang terus terang saya sendiri tidak condong, artinya yang saya ketahui dalam keterangan baik itu di saya pernah baca itu tidak disyariatkan memangnya. Artinya memang tidak disyariatkan. Bahkan saya pernah membaca di keterangan itu Mbah Hasyim Asy'ari, kita sebagai warga Nahdliyin itu mengharamkan Pak ya. Untuk kalau niat kita itu niat sholat Rebo Wakasan itu memang kita itu diharamkan. Tapi kalau menurut ulama yang lain saya kurang paham. Bahkan selain itu menurut Mbah Hasyim Asy'ari banyak sunah-sunah sholat yang diganti dengan sholat sunat mutlak. Tapi ketika sholat sholat Rebo Wakasan pun tidak boleh diniati dengan sholat mutlak. Nah, sebab yang jelas untuk sholat Rebo Wakasan itu tidak disyariatkan. Itu kalaupun ada hadisnya mungkin kelasnya dhaif atau maudhu lah itu. Sehingga saya sendiri kurang sreg lah untuk melaksanakannya. Mungkin banyak yang melaksanakan, mungkin kiai-kiai sepuh dengan acuan kitab-kitab primbon itu. Saya pernah membuka kitab yang dikatakan identik dengan kitab perdukunan. Bukan. Sebenarnya bukan kitab perdukunan. Khazinatul Asror. Itu pun juga tidak ada. Masalah di situ banyak khilafiyah yang dilakukan, termasuk sholat Rebo Wakasan itu sendiri sebenarnya saya memahaminya adalah khilafiyah para ulama, dan banyak ulama yang mengatakan itu haram kalau diniati sholat Rebo Wakasan. Artinya belum ada tuntunan atau kias untuk ibadah. Betul, sholat Rebo Wakasan. Iya. Kalau sebab dasarnya itu dalam kaidah itu ada sesuatu yang tidak dianjurkan, maka tidaklah sah. Itu secara fikih seperti itu. Terima kasih. Matur suwun. Begitu penjelasan dari Mbah Mahmud, Ketua JRA Jenangan. Nah, sekarang saya bergeser ke sahabat Muklas ini sebagai sinoman. Nah, tokoh pemuda. Beliau ini
alumni atau dosen dari STAIN Ponorogo. STAIN apa? Sekarang ya STAIN ya? Nah, yo IAIN. Nah, ini Pak dosen ini. Pak dosen tapi Bakul pring dan. muda. Bakul Oke. pring seberapa bulan. Nah, mic tarik dulu, mic tarik. Nah, biar suaranya masuk Oke, gitu. ya. Betapa merdunya suaramu. Didengar dari jauh di sana. Oke, mengenai tema kita malam hari ini Rebo Wekasan, menurut perspektif daripada anak muda yang lahirnya di bulan apa di tahun-tahun milenial ini lah. Tahun reformasi. Tahun reformasi lah ini. Bagaimana ini? Wis cocok apa ora jare iki apa Rebo Wekasan iku. Nah. Oke, terima kasih untuk pengantarnya dari Mbah Yai Agus Mahmud Dumono. Daudi dan Komandan Agus Dumono. Oke, untuk perihal dengan Rebo Wekasan, berdasarkan literatur yang telah dibacakan tadi oleh Pak Mahmud Daudi, bahwasanya amaliyah Rebo Wekasan kan tidak disyariatkan mungkin. Yeah. Tapi ada juga mungkin saya berpendapat berbeda supaya imbang forumnya. Yeah. Ada banyak sekali tuntunan untuk pelaksanaan Rebo Wekasan tersebut. Sebagaimana yang saya yakini memang kalau orang tua dulu, ulama dahulu pasti ada sesuatu yang diperintahkan, pasti ada yang melatar belakangi. Mungkin saja kita tidak tahu, tidak sampai untuk menjangkau alasan-alasan tersebut. Ya, kalau memang di Rebo Wekasan itu diturunkan bala, kemudian kita disunahkan untuk melaksanakan sholat, melaksanakan amaliyah ya. Kalau kita bisa laksanakan, kenapa tidak kita laksanakan? Seperti itu. Selagi amal-amal itu adalah amal ibadah. Kemudian apakah Rebo Wekasan ini termasuk bid'ah? Kalau menurut saya bid'ah atau tidak, selagi itu bid'ah hasanah, ya tetap bisa untuk dilaksanakan. Seperti halnya ada doa pada hari Selasa itu juga diturunkan bala, tidak hanya dari Rabu. Allahumma ya kafil bala. Dan seterusnya. Qabla nuzulihi minas sama. Ya, seperti itu. Jadi kalau menurut kaum milenial seperti saya yang mempunyai pemahaman karena sudah tidak asing dengan istilah itu dan bisa kita laksanakan, ya sah-sah saja untuk dilaksanakan, meskipun mungkin dasarnya hadisnya dhaif atau selagi kalau hadisnya dhaif kan masih bisa sebagai fadhailul amal ya, ketuaan amal itu. Ya, seperti itu mungkin. Sekian. Oke, ini penjelasan dari Sinoman atau pemuda milenial yang terpelajar ya. Nah, ini dari Sinoman mewakili yang terpelajar. Terus ada wakil yang ora terpelajar iki sing ndi iki? Dari audien ada apa ya saya? Ada, Pak. Oke. Ada gimana ini? Menurut pendapat Sinoman yang non pelajar ini, mungkin dari petani apa ya? Terpelancur. Oh. Nggih, kalau menurut saya sebagai host ini mungkin juga berbeda pendapat sebagai penyeimbang ya. Penyeimbang itu ada 2, sekarang penyeimbang ada 3. Saya pernah membaca di satu makalah bahwa awalnya Rebo Wekasan itu kan memang berada di bulan Safar ya. Seperti harinya tradisi orang Arab dulu di bulan Safar itu bulan yang sepi. Nah, sepi karena orang-orang Arab dulu itu tradisinya rumah-rumah sepi, kosong. Ditinggal oleh para lelaki untuk berburu, berperang, atau menghalau musuh, khususnya di bulan Safar. Karena di bulan Muharram diharamkan untuk berperang. Nah, waktunya di bulan Safar ini, orang-orang lelaki itu untuk menghalau musuh-musuh, untuk membentengi kota mereka dari musuh-musuh yang datang. Makanya para lelaki ini sepi, nggak ada di rumah. Yang ada hanya perempuan dan anak kecil. Nah, itu bulan Safar. Nah, tentunya kalau niatnya itu keluar rumah untuk menghalau musuh atau berperang dan lain sebagainya atau berburu. Nah, tentu dengan resiko mungkin ada yang selamat, ada yang tidak selamat. Nah, diantaranya sing ora selamat itu terus ngarani eneng Rebo Wekasan. Kenapa Rebo Wekasan juga banyak versi?
Rebo Wekasan itu ada istilah Wekasan itu sebetulnya muncul di Nusantara ini khususnya di wilayah Madura. Jadi bahasa Wekasan itu bahasa Madura. Nah, kalau di Jawa namanya Rebo Pungkasan. Nah, niku. Pungkasane nopo? Nah, dina Rebo di bulan Safar. Nah, niku di makalah tersebut diterangkan bahwa memang dasarnya itu ada ulama. Kalau di keyakinan kita ulama itu kan ada dua jenis ya. Dua golongan ulama yang mukasyafah dan ada ulama yang ghairu mukasyafah atau bukan ghairu mukasyafah tapi ulama yang sifatnya ta'limu ta'lim yang mengajar. Nah, untuk ulama yang mukasyafah ini beliau ahli wirid dan juga mengetahui apa-apa yang akan diturunkan oleh Allah. Artinya dengan turunnya balak 320.000 ini referensi yang paling kuat dari ulama yang mukasyafah. Mukasyafah itu apa? Terbukanya hijab dari mata zahirnya seseorang itu untuk bisa menyaksikan sesuatu yang tidak terlihat. Orang lain. Nah, seperti hanya begini, dulu kalau Nabi sudah tentu mukasyafah. Nah, waktu itu definisi mukasyafah itu misalkan waktu Nabi akan Isro'kan, waktu itu Nabi berada di sebelah Ka'bah. Ketika itu sendirian menyaksikan bangunan Ka'bah. Nah, di lain sisi Kanjeng Nabi bisa melihat turunnya malaikat Jibril menaiki kendaraan dari langit. Nah, tapi untuk orang sekitar sahabat tidak bisa melihat turunnya malaikat Jibril untuk membawa Kanjeng Nabi menaiki kendaraan buruk itu untuk Isra. Nah, cuman Kanjeng Nabi waktu itu juga bisa melihat dimensinya Ka'bah, juga bisa melihat dimensinya malaikat Jibril yang waktu itu menaiki buruk. Nah, seperti halnya ulama yang mukasyafah, yaitu bisa menyaksikan dimensinya turunnya balak di waktu hari Rabu Wekasan itu. Makanya ada berapa versi, dua versi, misalkan Rebo Wekasan itu untuk menolak balak itu ya pas hari Rabunya, mulai pagi sampai sore hari. Ngerti Mbah nggih? Hari Rabunya. Ini dilihat dari atau dihitung dari penanggalan Hijriah. Nah, atau malam Rabunya. Nah, niku. Jadi Senin sore sampai malam Rabu sampai Rabu pagi. Selasa sore. Selasa sore. Nah, karena mengambil dari bulan Hijriah itu dihitung kan dari Maghrib. Nah, niku sudah masuk hari Rabu. Nah, niku ada yang mengawali dari malam hari, ada juga yang mengawali dari pagi hari. Karena setelah sore, setelah Rabu Asar itu sudah tidak dihitung hari Rabu lagi, sudah hampir masuk hari Kamis. Lah niku perhitungan dari penanggalan Hijriah. Niku pendapat dari saya. Ya tidak berseberangan jauh dari pendapat beliau-beliaunya niki. Nah, niku untuk tema malam atau Rebo Wekasan. Nah, terus selanjutnya begini, Mbah. Terus kalau amaliyah niku sifatnya kan nggih, kalau dilihat dari dasar hadisnya maudhu atau dilihat dari kitab-kitab muktabar tidak ada referensinya lah. Cuman sudah terlanjur atau sudah jamak, sudah umum lah di masyarakat niku. Nah, terus untuk memahamkan atau karena kebutuhan tradisi lah, untuk kepentingan tradisi niku pripun agar tradisi Rebo Wekasan itu berjalan dan tidak melanggar syariat. Nek miturut panjenengan bagaimana? Nah, ya kan tidak harus ibadah sholat dan lain sebagainya, mungkin dengan sedekah tolak bala atau bagaimana ngoten juga? Iya, kalau terima kasih menurut saya untuk memberi penjelasan kepada jamaah itu gimana ya, maksudnya biar tidak ya termasuk
saya juga jamaahnya, termasuk saya jamaah, dan saya punya keyakinan yang seperti saya sampaikan tadi. Seharusnya sang kiai yang mengajak itu tadi menjelaskan, tokoh agama yang mengajak tertentu tadi menyampaikan penjelasan tentang apa itu Rebu Wekasan dan apa amaliyah selain sholat Rebu Wekasan itu tadi. Biar apa itu saya yakin masyarakat yang ngajak Pak Yai berangkat itu aja dianggap itu sudah baik. Sementara dari sisi saya dengan dasar-dasar yang saya sampaikan tadi, saya sendiri tidak condong terus terang saja ya. Sebenarnya juga ada khilafiyah, ada yang memperbolehkan semua punya dasar. Ya, semua punya dasar. Kuat atau tidak. Ya, betul. Ya, jadi tokoh atau Pak Yai tadi menjelaskan pada masyarakat tentang apa itu faedah atau amaliyah pada hari Rabu itu selain sholat termasuk bersedekah, terus doa-doa, tolak balak dan sebagainya itu. Biar masyarakat itu yang misalnya tidak condong dengan melakukan sholat, ada amaliyah yang lain sehingga tetap menuju ke masjid gitu. Ada alternatif lain. Ya. Apalagi disuruh bawa ambeng itu mesti rame. Ambengnya di sini meskipun yang mau apa itu maunya tidak mau ke masjid ada ambeng, mungkin karena ambengnya itu tadi sehingga masjid menjadi rame itu aja. Sebagai sarana syiar. Syiar mesti oleh niku nang panganane. Gitu. Free 50 porsi soto. Oh iya, 50 porsi. Oke. Koyo ngono. Berarti ora beda ya pitik manene. Nang panganane padha kemruyuk. Nah. Pokoknya di situ ada makan, di situ banyak orang ini. Oh, nggih. Beres. Magnetnya itu, Pak. Makasih. Nggih, bergeser ke Sinoman Pemuda. Nah, niki pripun? Ya ben tetap lancar, ben tetap ada tradisi Rebu Wekasan walaupun dalam artian itu tidak harus sholat, tidak harus apalah yang dilakukan. Ini kan budaya atau tradisi di masyarakat di Nusantara ini yang perlu diuri-uri. Kan juga tidak ada dalil untuk yang sampai bertentangan dengan syariat secara frontal, secara ekstrim kan tidak ada. Kalau menurut kula nggih, selagi itu tidak sampai pada haram jatuh pada haram itu amaliyah bagus, amaliyah hasanah itu sebaiknya terus dijalankan. Ini dari yang kita pandang adalah dari segi pertama itu adalah amal baik seperti sholat, sedekah. Yang kedua itu adalah tradisi, ya tradisinya. Jadi perlu juga dijaga daripada membiarkan nanti jamaahnya mungkin anak-anak muda ini main ngeslot kan lebih baik ya. Oh iya. Lebih baik diajak gendurenan, bocil FF, Mobile Legend. Kebetulan saya ini anak muda tapi nggak punya game FF, Mobile Legend nggak ada, apalagi point blank ini. Jadi yang perlu kita memandang dari perspektifnya yang kita gunakan kacamatanya berbeda. Mungkin dari sisi syariat mungkin memang tidak begitu dianjurkan, tetapi meskipun tidak dianjurkan, kegiatan bagus ini apakah kemudian harus dihilangkan? Kan juga tidak. Nah, jadi tetap kita lestarikan kegiatannya. Yang penting seperti tadi penjelasannya itu harus tuntas. Jangan sampai masyarakat itu nanti gagal paham atau salah paham, salah kaprah dengan kegiatan amaliyah ini. Jadi harus tetap tokohnya masyarakat tadi harus menjelaskan dengan benar bagaimana amaliyah Rebu Wekasan itu, tujuannya apa. Nah, seperti itu supaya tidak hilang tradisinya. Selagi amal itu kebaikan ya sebaiknya tetap dilaksanakan. Menurut saya seperti itu. Intinya ora melu gawe kur kari nguri-nguri wae. Kok yo ora gelem. Betul. Itulah intinya. Jadi dari anak muda Sinoman sekarang ini yo ora melu gawe tradisi seperti itu yo kok malah wegah. Nah, ora gelem nguri-nguri. Nah, ini kan padha karo tidak menghargai sejarah dari orang tua dulu.
Terus begini ya, dari niki nyun sewu yang muda sementara di apa? Diam dulu. Siap. Ada satu keyakinan bahwa di masyarakat kita itu Rebo Wekasan itu ora oleh berhubungan. Nah, ini Mbah. Saya kon diam. Ya niku. Nah, ini pripun, Mbak? Sudah Kok ning dewasa. pantangan-pantangan seperti itu kok sampai seperti ini ku pripun? Atau dari audien yang lain? Dari yang hadir di studio niki. Nah, niki. Ya Ya sik sudah. sono mas melu-melu ya. Jimae Ngempet dijamak. sedino. Nah, niku. Jimae dijamak. Nah, geser Mbak Mutin. Oh, Iki. Nah, gini kok eneng keyakinan atau apa itu statement yang muncul bahwa nek Rebo Wekasan ki ora oleh berhubungan. Iku apa ki engko lek berhubungan terus dadi-dadine terus ngono apa ngene dan lain sebagainya. Itu pertanyaan Mbah, aneh mendadak Ini nih kok. pertanyaan yang Di luar Nurul, Mbah. di luar Nurul, betul-betul di luar Nurul itu tadi ya. Itu ya mengagetkan pertanyaan ini. Memang saya sendiri belum pernah mendapatkan keterangan semacam itu. Ya, nek kalau memang apa itu setahu saya itu kalau malam-malam sholat Idul Fitri atau Idul Adha itu memang enggak boleh atau dimakruhkan. Cuma lek pas malam Rebo Wekasan itu kok memang saya sendiri kan tidak banyak kitab yang menerangkan tentang Rebo Wekasan itu. Atau mungkin saya yang kurang nek ngaji ini kurang akeh kitabe. Cuma saya ya berkeyakinan seperti dawuh Gusti Allah, ini fi dzanni abdi bi gitu ya. Iya ngono ya. Jadi secara pribadi wis pokoke nyono apik ae pemarep hubungan ya hubungan monggo. Jangan mikir balaknya. Engko pas malam Rebo Wekasan hubungan kayak duwe pikiran. Nah, anake metu ulune akeh kejadian tenan sebabnya apa itu yang dia sangka terhadap itu kejadian. Mbak Rabi kok ngalor ngulon kok samar lek buyar ya buyar tenan ngono. Seperti itu. Sholawati buyar biasanya. Sekarang itu sholawat nggih buyarne wong gendurian sakniki. Ya itu seperti itu. Ya itu menurut saya kok tidak ada kaitannya dengan apa itu larangan itu tidak ada kaitannya dengan balak dan sebagainya itu menurut saya. Nah begitulah tadi sekiranya jagongan kita tentang Rebo Wekasan. Artinya tema pada malam hari ini Rebo Wekasan itu yang familiar di masyarakat. Apa yang dianggap kita baik, ya, insya Allah bisa bermanfaat kepada orang lain, ya tetap kita lakukan. Dan apa-apa yang kita tidak anggap tidak baik dan istilah memberi madharat atau bahaya kepada orang lain, ya kita tinggalkan lah. Misalkan ya dengan bersedekah mengajak baik, mengajak sholat yang masjid ya apa eleke. Walaupun ada keyakinan kilek Rebo Wekasan, ya awalnya memang seperti itu Rebo Wekasan ya yang tulak bala, yang turun bala lah yang masjid bae lah itu masih bagus daripada mbuh Rebo, mbuh Kemis, mbuh Jemah blas gak tahu nyang masjid. Atau diniatkan Rebo Wekasan itu dengan apa niku istilahnya sedekah dan lain sebagainya. Masih untung sak umur gelem sedekah ning Rebo Wekasan. Nah, Rebo Wekasan ini sebagai apa itu sebagai tolak ukur misalkan diyakini seperti itu ya enggak apa-apa. Yang penting masih ada manfaat untuk orang lain. Dan tentunya diri kita juga mendapat berkah dari hasil kerja atau hasil amal-amal baik kita. Tapi juga ada beberapa referensi doa-doa yang di situ pernah ditulis oleh ulama, gitu. Nah, doa-doa ini untuk sebagai apa? Litaf'il bala di Rebo Wekasan itu. Ya salah satunya bisa kita baca, Mbah, nggih. Iya. Nah, ini salah satu doa-doa yang dibaca malam Rabu Wekasan di bulan Safar atau hari Rabunya sampai waktu asar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya syadidal quwa wa ya syadidal mihal ya azizu ya man dzallat
li'izzatika jami'u khalqika akfini min syarri jami'i khalqika ya muhsinu ya mujammilu ya mutafaddilu ya mun'imu ya mutakarrimu ya man la ilaha illa anta irhamni bi rahmatika ya arhamar rahimin. Lanjutan doanya, Allahumma bisirril hasani wa akhihi wa jaddihi wa abihi wa ummihi wa banihi akfini syarra hadzal yaum wa ma yanzilu fihi ya kafiyu al-muhitati ya dafi'al baliyat. Al-muhimmati ya. Ya. Ya kafiyal muhimmat ya dafi'al baliyat fasayakfikahumullahu wa huwas sami'ul alim. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Kaza fi Dairabil Kabir. Nah, ini di dalam kitab Dairabi Al-Kabir. Nah, ini ternyata ada kitab namanya Dairabil Kabir yang menerangkan tentang doa apa itu? Rebu Wekasan. Nah, ini kitabnya muktabar mboten, Mbah. Nah, ini kan ada doa-doa seperti ini. Ya cuman intinya doa ini ternyata ya apik lho, Mbah. Ada ya Allahumma bisiril Hasan wa akhihi. Nah, ini dia ada yang menyebutkan Sayyidina Hasan. Wa akhihi Sayyidina Husain. Nah, ini saudara ini niku. Wa jaddihi lho mbae kan berarti Sayyidina Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi. Wa abihi Sayyidina Ali. Wa ummihi Sayyidah Fatimah. Nah, ini kan sholawat yang paling disukai Mbah Mun itu kan ya juga Khadijah. Nah, itu. Doanya bagus. Ini bagi mereka yang keyakinan pada hari Rabu itu banyak bala. Oh, ngeten. Nggih. Di sini juga ada raja-raja untuk menolak bala itu. Oh, nggih niki raja. Wis. Jadi mereka yang berkeyakinan bahwa nggih niki rajanya. Nah, niki keyakinan kita untuk menolak bala. Kira-kira bagi mereka-mereka yang bisa menolak bala. Niki di Karang sinten niki? Itu gimana gandengannya dari ini mau Mas Dairabi. Nggih. Jadi gandengan ini nggih. Satu paket. Nah, nanti bisa di-print untuk siapa-siapa yang pengen mendapatkan raja ini, bisa langsung datang ke sini atau menghubungi dengan Ziarah Bathara Katong Ponorogo atau di Facebooknya atau silakan WA di channelnya atau WA-nya Ziarah Bathara Katong. Nah, ini kok banyak doa dan juga raja-raja sifatnya untuk menolak bala. Insya Allah ini baiklah. Walaupun keyakinan kita tetap meminta kepada Allah. Semua bulan-bulan itu ya podo wae lah. Cuman ada beberapa prioritas tertentu. Allah itu memang ya menurunkan bala, ya memberi pahala yang dilipat gandakan termasuk di bulan Ramadan. Nah, seperti itu. Ini boleh closing statement? Oke, nggih. Moga-moga dari sinomannya kita. Nggih, dari perwakilan sinoman ini. Kalau melihat dari tema hari ini Rebu Wekasan ini duduk perkaranya sebenarnya adalah terkait dengan keyakinan ya. Terkait dengan duduk perkaranya. Kita itu sama-sama insya Allah sumbernya juga dari ulama, yang melaksanakan juga dari ulama, yang tidak melaksanakan juga dari ulama. Yang melaksanakan itu sumbernya itu ulama yang seperti dikatakan tadi, ulama yang mukasafah, yang tahu bahwasanya pada hari ini terjadi seperti ini. Dan yang tidak melaksanakan itu mungkin ada alasan tersendiri supaya terselamatkan mungkin dari segi akidahnya biar tidak terlalu mengkeramatkan pada bulan-bulan tertentu seperti itu. Jadi jumhur ulama malah menyarankan tidak melaksanakan nih. Betul. Ya, karena mungkin bukannya tidak tapi bisa melaksanakan dengan niatnya dimodifikasi tidak menjadi sholat Rebu Wekasan, menjadi sholat sunnah mutlak seperti itu nggih. Nggih, lidafil bala. Iya. Kan malnya dari duduk perkaranya sudah dari itu tadi pendapatnya berbeda.
Yang penting selagi prinsipnya selagi amal itu baik ya tetap dilaksanakan. Oke, siap. Seperti itu. Saran dari pemuda milenial yang berkaitan dengan Rebo Wekasan. Dan saya kira cukup sudah. Oh, ada pertanyaan. Oh, bisa. Nggih. Monggo. Oh, nggih. Siap. Di depan kita sudah ada air ruqyah. Ini manfaatnya Lidafil luar biasa. Ini juga lidafil balak. Balak itu ya macam-macam, diantaranya ya penyakit, flu, pilek dan lain sebagainya. Mumet, migrain, ya sing mari-mari atau belum diberi kesembuhan. Mungkin dengan apa ini? Ikhtiar air ruqyah ini bisa menyembuhkan penyakit yang kita derita. Yang kita rasakan manfaatnya dari air ruqyah itu ya istilahnya penyakit itu ya dengan bacaan Al-Qur'an hilang. Karena sama-sama makhluknya juga bisa diperintah untuk pindah tempat atau pergi atau beralih keluar dari dalam tubuh kita. Oke, silakan pertanyaan dari Pak dosen kita. Dari bosnya sendiri nih, waduh. Terkait Rebo Hasan yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Mutin, terus kemudian Mas Muklas sebagai sinoman tadi. Beberapa referensi merujuk pada Rebo Pungkasan tadi merupakan sebuah Rabu yang dikonotasikan Rabu yang manusia, yang manusia, di mana banyak yang mendasari hal itu dari tadi bulan Safar orang Arab tadi perang, terus kemudian ada juga yang mengatakan Rabu terakhir atau Rabu Pungkasan tadi di mana Allah menurunkan bala sekitar 320 tadi gitu, ya, 320.000. Nah, sebenarnya hal itu merupakan sebuah mitos atau fakta di mana sampai saat ini seperti yang kita tahu dan kita rasakan, orang Jawa yang mengatakan bahwa orang Jawa jangan sampai hilang Jawanya, sehingga itu dijadikan sebagai sebuah budaya. Dijadikan sebagai sebuah budaya. Seolah-olah kita memberikan sebuah kepercayaan atas dasar budaya tadi, mengamini. Terus hingga banyak yang mengait-ngaitkan tadi tidak boleh menikah, tidak boleh berjima dan lain sebagainya. Nah, berhubung saya juga punya sedikit kasus tadi, besok ini dokternya saya kan mau lahiran nih, mintanya hari Rabu. Ini juga kaitannya dengan Rabu Wekasan. Apakah anak yang lahir di hari Rabu Wekasan itu nanti juga mendapatkan turunnya balak karena kan bareng dengan hari Rabu Wekasan atau gimana? Kaitannya tadi dengan mitos atau fakta? Mungkin bisa disampaikan lebih jelasnya gimana gitu sehingga bisa dipahami bersama. Terima kasih. Oke. Iki siapa sing jawab iki? Lah iya. Nggih, monggo. Saya host. Nggih. Oke, terima kasih. Kalau jawaban saya itu tergantung keyakinannya Pak Doni sendiri. Kalau Pak Doni meyakini tidak boleh menyebut merek loh, nanti kok. Oh iya. Oh di luar skenario ini. Tergantung dari keyakinan Pak jenengan. Kalau jenengan meyakini bahwasanya itu akan ada kesialan, ada balak yang turun seperti itu. Kemudian ya konsekuensinya apa? Konsekuensinya karena itu ya kita bentengi, kita antisipasi dengan apa? Amalia-amalia Rebo Wekasan seperti sholat, seperti sedekah dan lain-lain. Tapi kalau sudah meyakini kemudian tidak melaksanakan amalia-amalia tadi, ya gimana? Tuh, tapi kalau tidak meyakini ya monggo. Kalau tidak meyakini menurut saya tidak perlu melaksanakan amalia-amalia yang sudah dijelaskan tadi seperti itu. Oke. Ngaten. Oke. Ini pertanyaannya bukan kok sekedar hanya meyakini atau tidak. Karena di mana meskipun orang tadi tidak meyakini, tapi lingkungan sekitar memberikan sebuah pengaruh yang luar biasa karena masuk ke dalam budaya ya. Tidak percaya, tidak meyakini, kemudian kita mengabaikan. Tapi ketika ada suatu hal yang terjadi,
akhirnya dikait-kaitkan. Yang mengaitkan adalah orang-orang yang melihat kejadian Itu. Oke. Intinya, Saya kira begini, ya host ya baru jawab. Saya kira begini. Mitos itu selama diyakini dan selama dianggap kebenarannya, itu akan terus berkembang di satu masyarakat. Nah, mitos itu tidak bisa dipaksakan. Mitos tidak bisa dipaksakan karena berdasarkan keyakinan. Tapi kalau berangsur-angsur berkurang bisa, dan akan hilang sendiri di suatu tempat atau di masyarakat lingkungan tersebut sudah tidak mengetahui faktanya. Nah, ini mitos. Misalnya seperti kultur budayanya orang sini itu mitosnya namanya ciu itu ya panggah banyu goblok, tapi mereka masih bisa mengkonsumsi. Kan budaya juga mitosnya iki lek mengkonsumsi ciu tambah semangat. Tapi berangsur-angsur akan hilang. Dan itu sudah tidak dianggap sebagai kebenaran ketika dia sudah merasakan efek daripada keyakinan atau apa yang dia lakukan tentang keyakinan itu. Efeknya, efek buruknya. Nah, seperti itu. Artinya Rebo Wekasan ini mitos di masyarakat masih bisa kental, masih bisa dipegang selama masyarakat itu sendiri mengetahui fakta-faktanya atau mengaitkan fakta-faktanya itu dengan informasi yang dia dapat dan fakta informasi yang dia lihat ketika apa yang terjadi di hari Rebo Wekasan. Insya Allah niki juga bisa mewakili dari Sinoman, dari Pak dosen, dari Mbah Mudin, dan dari saya kalangan sendiri antara Sinoman dan sesepuh lah nih. Di sesepuh saya tengah-tengah lah. Dianggap nom ya kena, dianggap tua ya kena, maga mateng ora ya. Ya seperti itu. Artinya walhasil kan kembali kepada apa itu? Kembali kepada personal masing-masing. Misalkan balak itu sebetulnya kan juga bisa ditolak. Balak bisa ditolak. Kita melakukan satu maksiat. Wa'ad bi'i sayyita. Nah, tamhuha. Nah, seperti itu kan. Sama, kita melakukan satu dosa harus bisa ada amal baik untuk menutupi atau menghapus sebagai kafarat daripada maksiat itu sendiri. Nah, tamhuha menghapuskan, fungsinya menghapus tamhuha, bahkan bisa menghapus. Nah, ya balak sendiri itu ya juga bisa ditolak dengan cara bagaimana? Ya dengan bi'amalin hasanin. Di antaranya Nah, seperti itu. Nah, seperti itu. Misalnya kita mau lahiran pas dilalah, dokter itu yang milih pas dino Rebo lah. Ya ini kan ya kita keyakinan kepada dokter itu juga mitos dah ya. Melu pendapatnya dokter itu. Walaupun faktanya itu ya bulane sabar. Dinone ya pas Rebo. Nah, terus kita untuk menolak balak seperti itu yang seperti diyakini orang banyak itu ya iki sedekah raketang dikekne masjid sego bungkus raketang piro 10 lah engko sing mangan sapa cah cilik-cilik Pak atau kepada anak yatim itu untuk lidafil balak. Begitu. Ini mewakili semuanya. Ya dari dosen, ya dari masyarakat umum dan closingnya pada malam hari ini semoga yang kita jagongkan bersama JRA Bathara Katong Ponorogo jagongan suwo ini bisa bermanfaat, membawa berkah, membawa semakin mantapnya kita untuk sebagai warga negara Indonesia, wong Jawa orang ngilangi Jawane ataupun tidak terlepas dari budaya Nusantara seperti ini. Yang insya Allah kita sebagai generasi penerus hanya bisa nguri-nguri, hanya bisa melestarikan. Kita tidak bisa membuat sebagai leader, sebagai contoh awal prototipenya daripada budaya tersebut. Nah, kita hanya bisa meneruskan dan melestarikan. Cukup sekian dari saya, mewakili dari semua praktisi dan hostnya dan juga yang hadir di malam hari ini, Mbah Mudin, Mas Muklas, dan juga sahabat-sahabat yang rawuh yang hadir di studio. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wa afu minkum.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih.